Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang hubungan premenstruasi sindrom atau PMS terhadap faktor psikologis pada remaja. Perkenalkan, saya Rosita Iza Nuring Tias dan teman saya Hilwi Dayanti. Next. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan PMS terhadap faktor psikologis remaja di Indonesia. PMS merupakan suatu kondisi yang dialami wanita, yakni munculnya beberapa gejala fisik, emosi, dan perubahan perilaku yang terjadi sebelum menstruasi, mengganggu aktivitas harian, dan gejala akan berangsur-angsur menghilang saat onset menstruasi. PMS merupakan suatu keadaan di mana sejumlah gejala terjadi beberapa saat sebelum menstruasi. Gejala biasanya timbul 7-10 hari sebelum menstruasi dan menghilang setelah menstruasi terjadi. Dari gejala PMS akan mempengaruhi faktor psikologis wanita tersebut sehingga perubahan perilaku, fisik, dan mood. Maka dari itu, remaja yang mengalami PMS dapat disarankan untuk memperbaiki gaya hidup agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan meningkatkan aktivitas fisik, menjaga pola makan yang sehat, memenuhi kebutuhan harian terutama kalsium, magnesium, vitamin B, serta menghindari stres. Selanjutnya untuk hasil akan dijelaskan oleh teman saya, Hilwi Dayanti. Di sini terdapat hasil penelitian yang sudah kita uji dari kuesioner online. Dari hasil data kuesioner online, analisis hubungan antara PMS dengan stres, dengan status gizi dan aktivitas olahraga didapatkan jumlah 50 responden diperoleh bahwa responden yang mengalami PMS teratur terdapat 51,80% atau 29 orang. Responden yang mengalami PMS tidak teratur terdapat 48,20% atau 27 orang. Responden yang tidak stres atau normal terdapat 58,05% atau 33 orang. Responden yang mengalami stres ringan terdapat 26,35% atau 15 orang. Responden yang mengalami stres berat terdapat 15,60% atau 8 orang, sedangkan responden yang status gizinya seimbang terdapat 58,95% atau 33 orang. Responden yang status gizinya tidak seimbang terdapat 1,05% atau 23 orang, dan responden yang aktivitas olahraganya rutin terdapat 9,85% atau 6 orang. Responden yang aktivitas olahraganya tidak rutin terdapat 90,15% atau 50 orang. Dari data analisis penelitian ini bahwa dari 56 responden, siklus PMS yang teratur lebih banyak dibanding dengan yang tidak teratur. Namun demikian, masih banyak responden yang siklusnya tidak teratur. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya hubungan beberapa faktor seperti faktor hormonal, faktor kimiawi, faktor genetik, faktor aktivitas fisik, dan faktor psikologis. Hubungan PMS dengan stres. Berdasarkan dari hasil data di atas, responden yang tidak stres atau normal terdapat 33 orang, responden yang mengalami stres ringan terdapat 15 orang, responden yang mengalami stres berat terdapat 8 orang, maka hal tersebut masih banyak yang mengalami stres ketika PMS. Stres sangat besar pengaruhnya terhadap sindroma premenstruasi. Faktor stres akan memperberat gangguan PMS. Hal ini sangat mempengaruhi kejiwaan dan coping pada remaja dalam menyelesaikan masalah. Maka penelitian ini menyarankan bagi remaja untuk bisa menjaga kondisi psikologisnya dengan diberikan berupa relaksasi, terapi kognitif perilaku, atau psikoterapi dinamik. Terapi relaksasi dapat diberikan pada individu yang sangat cemas, tegang, dan sulit mengontrol emosinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosita. Selanjutnya adalah hubungan PMS dengan status gizi. Dari hasil data analisis penelitian ini,
bahwa responden yang status gizinya seimbang lebih banyak, yaitu 33 orang, daripada responden yang status gizinya tidak seimbang terdapat 23 orang. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh hubungan nutrisi yang dikonsumsi pada responden tersebut. Status gizi remaja putri sangat mempengaruhi terjadinya PMS. Adanya keluhan-keluhan selama haid maupun lamanya hari haid. Dan secara psikologis, wanita remaja yang pertama sekali mengalami haid akan mengeluh rasa nyeri, kurang nyaman, dan mengeluh perutnya terasa mulas. Beberapa penyebab PMS antara lain ketidakseimbangan antara hormon estrogen dan progesteron, kelebihan estrogen atau kekurangan progesteron dalam fase luteal dari siklus menstruasi, faktor-faktor evolusi dan genetik, gangguan fungsi serotin, jumlah prolaktin yang terlalu banyak, dapat mengganggu mekanisme tubuh yang mengontrol produksi estrogen dan progesteron, kelebihan atau defisiensi kortison dan androgen, kelebihan hormon antidiuresis, defisiensi vitamin A, B1, B6 atau mineral seperti magnesium, hipoglikemia reaktif, alergi hormon, toksik, stres dan masalah emosional, masalah sosial, gaya hidup, misalnya kurang olahraga, dia tinggi gula, minum alkohol, konsumsi tinggi garam. Next. Beberapa contoh asupan nutrisi yang baik untuk pada saat PMS. Yang pertama ada kalsium. Asupan harian yang direkomendasikan untuk kalsium adalah 1000 mg per hari. Asupan tinggi kalsium dengan jumlah 1336 mg per hari dapat memperbaiki gejala-gejala gangguan mood, perilaku, nyeri, dan retensi air selama siklus menstruasi. Sumber utama kalsium berasal dari susu dan hasil olahan lainnya seperti yogurt dan keju. Penting juga untuk memenuhi asupan 400-800 IU vitamin D setiap hari bersamaan dengan kalsium untuk mendapatkan efek yang maksimal. Yang kedua ada magnesium. Asupan harian yang direkomendasikan untuk magnesium adalah 250 mg per hari. Magnesium yang diberikan selama fase luteal, siklus menstruasi sampai dengan saat darah menstruasi keluar terbukti dapat mengurangi skor total gejala dan kelompok efektif negatif. Sumber magnesium terbaik adalah sayuran hijau seperti bayam. Sumber lainnya adalah kacang, biji-bijian, gandum, oatmeal, yogurt, kedelai, alpukat, dan pisang. Vitamin B. Dosis vitamin B6 yang direkomendasikan adalah 50-100 mg per hari. Makanan sumber vitamin B6 meliputi sereal, sayuran seperti wortel, bayam, kacang polong, telur, dan daging. Next, hubungan PMS dengan olahraga. Etiologi dari PMS salah satunya adalah penurunan kadar beta endorfin. Kadar endorfin dapat ditingkatkan dengan melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik dapat meningkatkan kualitas kesehatan individual dan mencegah berbagai penyakit bagi beberapa wanita. Gejala PMS ada yang masuk dalam kategori berat sehingga dapat mengganggu aktivitas mereka. Kurangnya aktivitas fisik akan menyebabkan defisiensi endorfin dalam tubuh yang dapat mengakibatkan PMS. Namun, dengan aktivitas fisik berupa olahraga dapat merangsang hormon endorfin keluar dan menimbulkan perasaan tenang saat sindrom premenstruasi terjadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh saya dan Hilwi bahwa responden dengan aktivitas rendah atau tidak rutin cenderung lebih banyak dibandingkan dengan responden yang rutin, yakni 6:50 orang. Berdasarkan dari analisis penelitian ini, menunjukkan bahwa aktivitas rendah dapat meningkatkan keparahan dari PMS, seperti rasa tegang, emosi, dan depresi. Hal ini terjadi karena terjadi peningkatan kadar serotin di otak. Seorang wanita jika tidak melakukan aktivitas yang rutin, seperti olahraga ringan, dapat mengakibatkan PMS yang lebih besar. Responden dengan aktivitas rendah atau tidak rutin
cenderung lebih banyak dibandingkan dengan responden yang rutin. Hal tersebut dapat menimbulkan meningkatkan keparahan dari PMS. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Hilwi Dayanti. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa MS merupakan kondisi yang dialami wanita, yakni munculnya beberapa gejala fisik, emosi, dan perubahan perilaku yang terjadi sebelum menstruasi. Mengganggu aktivitas harian, dan gejala akan berangsur-angsur menghilang saat onset menstruasi. Atau PMS merupakan suatu keadaan di mana sejumlah gejala terjadi beberapa saat sebelum menstruasi. Gejala biasanya timbul 7-10 hari sebelum menstruasi dan menghilang setelah menstruasi terjadi. Hasil analisis dengan responden sebanyak 56 orang dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara status PMS dengan faktor psikologis, status gizi, dan aktivitas yang dilakukan. Artinya, responden yang sedang mengalami PMS secara teratur atau tidak teratur berpengaruh terhadap faktor psikologis seperti stres ringan dan stres berat, lalu berpengaruh dengan faktor asupan nutrisi menjadi tidak seimbang, dan berpengaruh terhadap faktor aktivitas yang dilakukan, yaitu lebih banyak responden yang tidak olahraga, melainkan hanya istirahat. Maka dari itu, kelompok kami menyarankan untuk remaja yang mengalami PMS dapat disarankan untuk memperbaiki gaya hidup agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan meningkatkan aktivitas fisik, menjaga pola makan yang sehat, memenuhi kebutuhan harian terutama kalsium, magnesium, dan vitamin B, serta menghindari stres. Selain perubahan gaya hidup, pada kasus PMS berat bisa diberikan terapi medikamentosa atau psikoterapi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.